Resep pertama jajanan unik banget nih, pentol Korea yang bisa kita jual seribuan aja. Siapkan 250 gram tahu putih, kemudian cuci bersih. Masukkan ke dalam blender kecil. Tambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk supaya nanti pentolnya ada rasa sapi-sapinya. Nah, ini dia yang bikin lembut nantinya, tambahkan 1 sendok teh SP atau pelembut kue. Siapkan 350 ml air, kemudian masukkan ke dalam blender sedikit aja. Nanti sisanya kita masukkan secara bertahap ya. Sekarang kita blender dulu tahunya sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam. Supaya nanti warnanya mirip daging agak gelap gitu, tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Lalu masukkan juga 1 sendok teh soda kue supaya nanti hasilnya agak kopong gitu dan nanti dia itu empuk ya. Kemudian kita haluskan. Masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau tepung terigu curah aja yang tanpa merek. Kemudian masukkan sisa airnya. Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk sampai airnya habis. Siapkan air panas dan sendok, kemudian bulat-bulatkan pentol tahunya seperti ini, seperti kita membuat bakso. Segera masukkan ke dalam minyak goreng. Jadi sambil dicetak langsung digoreng ya teman-teman. Jadi pentol Korea ini bukan direbus tapi digoreng. Nah, ini kita goreng di api sedang aja kurang lebih selama 3 menit. Karena pentol Korea ini kan kecil-kecil ya, jadi cepat banget matangnya. Nah, ini warnanya pun sudah kecoklatan, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Setelah pentolnya dingin, masukkan ke dalam toples. Jadi bisa kita kumpulkan ya pentolnya di dalam toples. Jadi nanti kalau ada yang beli bisa kita tinggal goreng dadakan aja. Kemudian tutup rapat, pentol ini bisa tahan kurang lebih 2 atau sampai dengan 3 harian. Siapkan 2 batang daun bawang ukuran sedang. Pecahkan 6 butir telur ayam. Untuk telurnya sedikit demi sedikit dulu aja, nanti bisa kita tambah kalau kurang ya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan irisan daun bawang, lalu aduk rata. Kalau ada yang beli kayak gini aja, masukkan pentol ke dalam wadah, kemudian masukkan kocokan telur. Siapkan cetakan takoyaki atau cetakan telur biasa aja yang bulat kecil-kecil seperti ini. Kemudian oles sedikit dengan minyak goreng. Masukkan pentol dan telurnya. Secara tampilan mirip kayak bakso yang kecil-kecil itu ya. Nah, ini langsung aja misalnya ada yang kurang, bisa kita kasih isi lagi kocokan telurnya sampai penuh. Kemudian dibalik. Cepet banget ya teman-teman ini matangnya. Jadi anak-anak gak bakal antri ya untuk membelinya. Langsung aja kalau sudah matang bisa kita tusuk dengan tusukan sate. Isi per tusuknya 3 pentol. Siapkan saus kental yang diencerin dengan sedikit aja air matang. Jadi teksturnya tuh masih kental sedikit ya teman-teman. Langsung aja ini kita celupkan pentolnya ke dalam saus. Jadi bukan saus encer ya teman-teman. Sausnya agak kental kayak gini, jauh lebih nikmat. Kalau ada yang beli lebih dari 1 bisa kita plastikin kayak gini. Nah, ini bisa langsung dinikmati.
Secara tekstur dia itu empuk banget ya teman-teman, super empuk banget, terlihat di dalamnya pun berpori-pori karena tadi ada sodok kuenya ya, rasanya beneran enak dan gurih banget. Dari modal kurang lebih 28.000 dapat 58 tusuk, jual seribuan udah untung banget. Resep kedua yang unik banget nih, hanya ada di YouTube keluarga Hamzah, yaitu bakso puyuh jual seribuan aja. Pertama kita buat bahan kuningnya dulu, siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 teh lada bubuk. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian masak 80 ml air, tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan kuning, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ke dalam tepung tadi, masukkan semuanya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian aduk sampai kalis. Ambil secubit adonan, kemudian bulat-bulatkan. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 1 gram. Kemudian kita timbang lagi, ambil, nah ini ada yang 2 graman, nggak apa-apa, yang penting dia tuh nggak terlalu besar ya teman-teman, pokoknya kecil aja. Bulatkan semua adonannya sampai 69 butir. Panaskan air lalu masukkan bola-bola kuningnya, ini kita rebus kurang lebih selama 10 menit dan sampai mengapung seperti ini. Kalau sudah mengapung dan sudah matang seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk bagian putihnya siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan 125 gram tepung aci atau tepung tapioka, masukkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam, dan untuk warnanya biar putih kita bisa menambahkan kurang lebih setengah sendok makan pewarna makanan putih, kemudian masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, masukkan 1 butir telur ayam, 3 sendok makan minyak goreng, aduk sampai semua bahannya larut. Saring adonan untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil dan mengumpal-gumpal. Oles cetakan telur puyuh dengan minyak goreng, pastikan tiap lubangnya terkena dengan minyak goreng ya, supaya nanti hasilnya nggak lengket. Masukkan adonan putih sampai memenuhi lubang. Masukkan adonan kuning yang sudah kita rebus tadi. Kemudian timpa dengan adonan putih. Isi sampai agak penuh atau sampai memenuhi 3/4 loyangnya. Tutup cetakan sambil ditekan, misalnya ada yang keluar seperti ini berarti nanti hasilnya bisa bulat ya. Tapi kalau misalnya masih kosong dan nggak ada yang keluar kayak gini, bisa kita isi lagi dengan adonan putihnya. Panaskan kukusan lalu masukkan cetakan telur puyuhnya. Ini cetakan telur puyuhnya diikat dengan karet supaya rapat. Nah ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit di api sedang. Setelah 20 menit dikukus, angkat, keluarkan, kemudian dinginkan. Setelah dingin, keluarkan bakso puyuh dari cetakannya. Rapihkan bagian pinggirannya supaya terlihat makin menarik dan terlihat bagian dalamnya. Kita bagi dua seperti ini. Hasilnya mirip banget kan sama telur puyuh pada aslinya. Jadi ini cocok banget untuk menarik minat anak-anak untuk membelinya. Siapkan tusukan sate, kemudian kita tusuk. Masing-masing pertusukannya bisa kita isi 4 potongan bakso puyuh.
Selesai ditusuk semua, ini bisa kita simpan di dalam kulkas ya. Nanti misalnya pengen digoreng, bisa digoreng dadakan aja. Langsung aja bisa kita goreng di api sedang seperti ini. Pastikan tenggelam ya. Dan ini sambil dibolak-balik, gorengnya jangan lama-lama karena ini kan sudah matang. Cukup sampai bagian luarnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk jualan bisa kita sediakan plastik perapatan atau plastik ukuran kecil kayak gini, kemudian masukkan saus encer. Ini saus encernya juga nggak terlalu encer banget, terdiri dari saus kental yang dimasukkan dengan sedikit aja air matang. Secara tampilan mirip banget ya, kayak telur puyuh goreng gitu, rasanya enak banget, lembut dan gurih, teman-teman wajib cobain. Nggak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka. Dari modal kurang lebih 12 ribuan dapat 34 tusuk, jual seribuan udah untung banyak. Resep ketiga yang unik dan menarik nih, tahu walik isi ayam. Siapkan 30 piece tahu kulit ukuran kecil. Kemudian sayat bagian tengahnya seperti ini dan dibalik. Ambil bagian luarnya sedikit yang putih-putihnya. Kemudian bagian putih-putihnya ini kita kumpulkan ya, jangan dibuang. Nanti kita blender bareng ayam. Sudah dibalik semua dan hasilnya jadi cukup banyak ya untuk bagian putihnya. Langsung aja kita siapkan 100 gram daging ayam tanpa tulang. Kemudian kita potong dulu kecil-kecil karena di sini aku menggunakan blender yang ukuran kecil ya. Blender untuk bumbu. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok makan kecap manis. Tambahkan 200 ml air, kemudian blender sampai halus. Misalnya susah, teman-teman nanti bisa bagi 2 aja ya blendernya, yang penting dia benar-benar halus seperti ini. Ayam sudah halus, masukkan tahu yang bagian putihnya tadi. Kalau ditambah tahu hasilnya jadi banyak ya teman-teman karena aku menggunakan blender ukuran kecil. Jadi di sini aku akan bagi menjadi 2 bagian dulu. Yang penting nanti teksturnya bisa halus ya antara tahu dan ayamnya. Setelah halus tahu dan ayamnya masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita blender lagi untuk sisanya. Buat teman-teman yang udah punya chopper silahkan pakai chopper aja ya supaya menghemat waktu. Setelah itu masukkan 100 gram tepung aci atau tepung tapioka, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau mau dibawa jualan, kita masukkan ke dalam wadah tin wall atau wadah yang ada tutupnya, supaya nanti tetap higienis ya dan dia tidak kotor. Bahan isian ini bisa kita gunakan seharian ya, jadi aman banget untuk kita bawa berjualan. Langsung aja isi tahu waliknya dengan bahan isian kurang lebih setengah sendok makan. Masukkan tahu walik isi ayam ini ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian goreng di api sedang aja cenderung kecil supaya ayamnya matang sampai ke dalam. Aduk-aduk tahu biar nggak menempel satu sama lainnya. Kemudian kita goreng sampai matang. Warnanya sudah kecoklatan seperti ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Tahu walik isi ayam ini cocok banget disandingkan dengan sambal Bangkok. Nah caranya, siapkan 7 gram cabai merah kering atau setara dengan 5 batang cabai merah keriting. Kemudian masukkan 3 buah cabai rawit merah, 1 siung bawang putih dan 100 ml air. Semua bahan ini kita blender sampai halus. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 200 ml air sambil dibersihkan blendernya ya supaya nggak mubazir. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan saus tomat, 4 sendok makan saus sambal. Supaya ada asam-asamnya tambahkan 1 sendok teh cuka makan. Kemudian nyalakan api kompor di api besar, kemudian masak sampai mendidih.
Sudah mendidih seperti ini, kecilkan api kompornya. Kemudian kita masak sampai airnya berkurang kurang lebih 100 ml. Setelah saus sambal sudah sedikit berkurang airnya, kemudian biarkan dulu sampai dingin. Siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm, kemudian masukkan saus sambalnya. Masukkan sedikit saus sambal ke dalam plastik. Kemudian ikat yang rapi dan kencang. Untuk jualan bisa kita siapkan kertas nasi yang sudah kita bungkus seperti ini atau kertas HVS. Langsung aja bisa kita kasih 5 tahu untuk bisa kita jual 5 ribuan. Jadi untuk per piece-nya bisa kita jual 1000-an aja ya. Langsung aja bisa kita kasih saus sambal Bangkok yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan aja. Tahu walik isi ayam ini enak banget dicocol dengan saus Bangkok kayak gini. Ini rasanya ada asam-asamnya, kemudian ada manis-manisnya, ada pedas-pedasnya, enak banget, crispy di luar dan lembut banget di dalam. Dari modal kurang lebih 19.800 dapat 30 piece, jual 1000-an udah untung banyak banget. Resep keempat, cimol. Spesial banget, cimolnya nggak perlu dibentuk lama-lama, kayak gini aja udah cukup. Siapkan 250 gram tepung tapioka, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk dan 1 saset bawang putih bubuk atau setara dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Masak 250 ml air sampai mendidih. Air sudah mendidih, segera masukkan ke dalam tepung. Masukkan semuanya ya, jangan bertahap. Kemudian aduk menggunakan centong karena ini masih panas. Kalau sudah hangat bisa kita ulenin dengan tangan. Nguleninnya nggak perlu lama-lama, cukup asal sudah tercampur rata dan nggak lengket laja di tangan kayak gini sudah cukup, dan stop pengulenannya. Tabur loyang dengan tepung tapioka, kemudian ambil sedikit adonan, kemudian bulat-bulatkan kayak gini aja cukup. Nggak apa-apa berantakan juga ya teman-teman, nantinya juga bakal bulat sendiri. Jadi nggak perlu dibulat-bulatkan banget, cukup kayak gini aja sudah cukup, dan hasilnya bakal lebih cepat lagi. Siapkan wajan dan ini api kompornya masih dalam keadaan mati. Masukkan minyak goreng sebanyak kurang lebih 250 ml. Kemudian masukkan cimolnya. Setelah cimol masuk, nyalakan api kompor di api paling kecil ya teman-teman, jadi bukan api besar, nantinya biar dia tuh nggak meleduk. Nah, ini langsung aja kita tungguin cimolnya biar dia mengapung sendiri. Terlihat ya di sini cimolnya sudah mulai mengapung. Nah, ini langsung aja bisa kita aduk-aduk. Aduk-aduk beberapa menit, kemudian besarkan apinya menjadi api sedang. Lalu cimolnya kita masak kembali kurang lebih beberapa menit sampai bagian luarnya kokoh kayak gini. Jadi masak cimol ini jangan lama-lama ya teman-teman, karena kalau kelamaan juga dia bakal meletus. Ini sudah cukup kokoh aja, bisa diangkat kemudian tiriskan. Untuk pengemasannya mau dijual 2000-an, kita siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm. Kemudian cara masukin cimolnya biar mudah, kita siapkan cup rutang atau cup ulir yang kita bolongin kayak gini. Masukkan kurang lebih 14 butir cimol. Jadi dengan plastik kayak gini terlihat penuh ya. Sekarang kita masukkan bubuk baladonya. Ini bubuk baladonya sesuai selera aja, ada balado, kemudian jagung bakar, sesuai selera pembelinya aja. Nah, ini bisa kita masukkan bubuk balado kayak gini. Kemudian siap untuk dinikmati. Biasanya anak-anak kalau makan cimol tuh diaduk-aduk kayak gini supaya cimolnya tercampur rata dengan bubuk baladonya.
Rasanya gurih, kenyal, dan galot sama sekali, pokoknya ini enak banget. Dari modal kurang lebih 7.500 dapat 13 bungkus. Modal per bungkusnya Rp576. Jual 2.000 per bungkus, untung banyak banget. Resep kelima, jajanan sejuta umat, cilok isi ayam. Siapkan 100 gram daging ayam untuk isiannya. Kemudian ini kita potong menjadi kecil-kecil. Sisihkan dulu ke dalam wadah yang lain. Masukkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, aduk sampai tercampur rata, kemudian sisihkan. Masukkan ke dalam wajan 2 saset bawang putih bubuk. Masukkan 1 saset kaldu ayam bubuk. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam. Dan untuk warnanya biar putih ciloknya kita gunakan pewarna makanan putih sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian tambahkan 1.300 ml air. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Segera kita masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah aja yang curah tanpa merek. Kemudian aduk sampai adonannya dingin, sampai tercampur rata dan adonannya nggak lengket lagi di tangan. Sisihkan ke wadah lain. Masukkan 1 butir telur ayam. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan 300 gram tepung tapioka, aci atau sagu. Kemudian ulenin sampai kalis. Nguleninnya nggak perlu terlalu lama, asal dia sudah tercampur rata aja sudah cukup ya. Nah, ini sudah tercampur rata dan sudah nggak lengket lagi di tangan, stop pengulenannya. Tabur tepung atau tepung tapioka di atas loyang. Kemudian siapkan bahan isiannya, ayam yang sudah kita iris-iris tadi. Ambil sedikit adonan, kemudian bulat-bulatkan. Kemudian pipihkan, masukkan sedikit potongan ayam atau sedikit irisan ayam kecil aja kayak gini. Kemudian kita tutup, bulat-bulatkan kembali sampai mulus. Jangan sampai ada yang retak-retak ya, biar dia nanti nggak pecah saat direbus. Untuk berat ciloknya kurang lebih 15 gram. Ada sisa tulang bekas kita menyisihkan ayam, masukkan aja ke dalam air, kemudian kita masak sampai panas. Setelah airnya sudah panas hampir mau mendidih, masukkan ciloknya. Setelah dimasukkan semuanya, bisa kita rebus ciloknya ini kurang lebih selama 20 menit, biar nanti bagian dalam ayamnya itu benar-benar matang ya. Dan ini jangan diaduk-aduk dulu, bisa kita tutup dan kita masak kurang lebih selama 20 menit atau sampai ciloknya mengapung. Kurang lebih sudah 15 menit, hasilnya seperti ini, sudah mengapung semua, bisa diangkat kemudian tiriskan. Sebelumnya aku sudah siapkan kukusan, kemudian masukkan ciloknya. Gunakan panci yang agak besar ya, karena ciloknya ini hasilnya juga banyak banget. Nah, ini untuk tulangnya jangan dibuang ya, kita taruh aja di atasnya. Secara tekstur kenyal ya teman-teman untuk ciloknya ini. Ini langsung aja kita kukus kurang lebih selama 20 menit di api sedang. Sudah 20 menit dikukus, tabur dengan sedikit bawang merah goreng. Untuk kuah kacangnya, siapkan 50 ml minyak goreng, kemudian masukkan 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, tumis sampai layu. Masukkan ke dalam blender kecil. Kemudian tambahkan kurang lebih 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Masukkan 100 ml air, blender sampai halus. Tambahkan 50 ml minyak goreng lagi ke dalam wajan, kemudian panaskan. Masukkan bumbu halus yang sudah di blender tadi. Bersihkan blendernya dengan sedikit air. Masukkan setengah sendok makan garam, 1 sendok teh penguat rasa atau micin, tambahkan juga 10 gram gula merah, kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis.
Siapkan 1 sendok teh asam jawa yang ditambahkan dengan kurang lebih 50 ml air. Ambil airnya aja, kemudian masak bumbu kacangnya ini sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai airnya menyusut. Setelah menyusut seperti ini, masukkan 100 ml air, masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, dites rasanya dulu. Kalau sudah pas bisa diangkat kemudian tiriskan. Kalau ada yang kurang bisa ditambah lagi ya, apa yang menurut teman-teman kurang. Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah. Untuk kuah kacangnya ini karena tadi kekentalan banget, jadi aku tambahkan sedikit lagi air matang sampai tingkat keencerannya seperti ini. Tapi nggak perlu dimasak lagi ya, cukup ditambahkan air matang aja. Nah, ini ada saus sambal, kemudian kecap manis, dan ini ciloknya yang sudah dingin. Dia walaupun dingin tetap empuk ya, jadi cocok banget untuk teman-teman yang berjualan tanpa menggunakan kompor. Untuk jual 2000-an, siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm, kemudian kita bisa isi dengan 4 butir cilok. Terlihat ya, ciloknya putih, mirip banget kayak abang-abang yang jualan cilok pada umumnya. Dengan harga 2000 dapat 4 cilok isi ayam, ini udah murah meriah banget, insya Allah laris manis. Kalau dijual 2000, kuah kacangnya kurang lebih 1 sendok makan aja sudah cukup ya. Kemudian bisa kita tambahkan kecap manis dan saus sambal sesuai selera. Bisa langsung diikat atau bisa pakai tusukan sate kayak gini. Terlihat di sini ciloknya menarik banget ya, persis banget kayak abang-abang yang jualan itu. Warnanya putih dan bagus banget. Rasanya pun enak banget, gurih dan lembut. Ayamnya pun matang karena tadi kita masaknya lama ya. Teksturnya pun empuk, lembut, nggak alot sama sekali. Beda banget deh sama cilok-cilok yang alot-alot. Ini enak banget kayak bakso tapi jauh lebih empuk lagi. Dari modal kurang lebih 30 ribuan dapat 134 butir, jual 500 per butir udah untung banget. Dari kelima resep ini mana yang pengen kamu buat? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.